Halo guys, jadi video kali ini kami akan membahas tentang membangun koneksi dan kolaborasi efektif, strategi pengurus dalam meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan anggota organisasi mahasiswa. Kami atas nama kelompok yaitu Filda Febriana Shokain, saya sendiri dan teman saya Domingo Hendroftak. Jadi saya akan membahas pada sesi yang pertama dan teman saya akan membahas pada sesi yang kedua. Sesi yang pertama membahas tentang otonomi. Apa itu otonomi? Otonomi adalah kebutuhan untuk merasa mengendalikan perilaku dan tujuan pribadi. Jadi, pentingnya otonomi dalam motivasi individu, menciptakan rasa tanggung jawab pribadi, dan meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi, menciptakan rasa tanggung jawab pribadi ketika individu merasa bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan dan keputusan mereka lebih mungkin untuk merasa bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Jadi, selanjutnya akan ada meningkatkan motivasi intrinsik. Otonomi membantu meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena kepuasan dan kesenangan yang didapati di aktivitas itu sendiri. Jadi selanjutnya pada gambar yang ada pada slide, gambar seorang individu yang memegang kunci melambangkan konsep otonomi dalam teori determinasi diri atau SDT. Kunci tersebut mewakili kontrol dan kebebasan yang dimiliki oleh individu mengambil keputusan dan mengarahkan tindakan mereka sendiri. Ada juga penerapan otonomi dalam organisasi mahasiswa. Memberikan ruang bagi inisiatif anggota. Contohnya, mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide proyek, kegiatan entrepreneurship atau jualan produk mahasiswa. Jadi sesi brainstorming memungkinkan anggota untuk berkontribusi ide-ide mereka secara bebas dan kreatif. Ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan inisiatif, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek yang diusulkan. Dengan anggota dalam tahap awal perencanaan, mereka merasa dihargai dan lebih berkomitmen terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proyek tersebut. Selanjutnya ada menghormati kepentingan individu, memungkinkan anggota memilih peran dan tugas sesuai minatnya. Kebebasan kepada anggota untuk memilih peran dan tugas dan sesuai dengan minat dan keahlian mereka, organisasi dapat memaksimalkan potensi dan keterlibatan individu. Jadi anggota bekerja pada tugas yang mereka sukai, yang cenderung lebih termotivasi mereka begitu. Jadi selanjutnya ada juga strategi meningkatkan otonomi. Ada dua, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan kolaboratif, menerapkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan bahwa suara setiap individu didengar dan dipertimbangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat atau komite perencanaan atau platform online di mana anggota dapat memberikan masukan dan suara daripada mereka begitu. Selanjutnya ada transparansi dalam komunikasi organisasi. Transparansi berarti memberikan akses terbuka kepada anggota mengenai informasi yang relevan dengan kegiatan, tujuan, dan keputusan organisasi tersebut. Jadi hal ini dilakukan dengan berbagai berkala, seperti notulen dan rapat, dan update proyek melalui email dan situs-situs media sosial lainnya. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Ada dua, yaitu yang pertama,
mengukur dampak dan kebijakan otonomi yang diterapkan. Evaluasi rutin memungkinkan organisasi untuk menilai seberapa efektif kebijakan otonomi yang telah diterapkan. Ini bisa dilakukan melalui survei anggota, analisis kinerja dan pengumpulan data, dan serta partisipasi yang dilakukan. Dengan melakukan survei anggota, analisis kerja, dan pengumpulan data, mengukur dampak kebijakan tersebut, organisasi dapat memahami apa sih inisiatif yang diberikan benar-benar meningkatkan atau keterlibatan dalam anggota tersebut. Apakah ada inisiatif yang diberikan atau tidak, serta motivasi anggota. Motivasi untuk yang terjadi pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada responsif terhadap umpan balik anggota, mendengarkan dan merespon umpan balik anggota dalam kunci perbaikan yang berkelanjutan. Umpan balik bisa diperoleh melalui forum atau diskusi, atau saran atau survei. Dengan menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap opini dan saran anggotanya, organisasi terus menyempurnakan kebijakan dan praktik mereka. Penyelesaian responsif menunjukkan fleksibilitas dan komitmen terhadap peningkatan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan otonomi tetap relevan dan efektif menentu dan atau memenuhi kebutuhan dan harapan anggota tersebut. Oke, baik. Pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang keterhubungan. Keterhubungan ini adalah salah satu elemen kunci dalam teori determinasi diri yang sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan anggota dalam organisasi mahasiswa. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana keterhubungan dapat membawa makna dan dampak positif bagi organisasi mahasiswa Amphoang Barat Daya yang ada di Kota Kupang. Baik, keterhubungan ini adalah kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Ini berarti seseorang ingin merasakan hubungan yang positif dan bermakna dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang merasa diterima, dihargai, dan didukung oleh orang lain, mereka merasa lebih bahagia dan termotivasi. Dalam sebuah kelompok atau organisasi, rasa keterhubungan membuat anggota merasa lebih semangat dan berkomitmen untuk berkontribusi. Keterhubungan membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Lalu yang berikut itu pentingnya keterhubungan dalam motivasi individu. Yang berikut itu membangun rasa kebersamaan dan dukungan sosial. Keterhubungan menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota organisasi yang penting untuk kesejahteraan emosional dan mental mereka. Saat anggota merasa terhubung dan diterima dalam kelompok, mereka mengalami dukungan sosial yang kuat yang bisa membantu mereka menghadapi tantangan dan stres. Dukungan sosial ini meningkatkan perasaan positif dan motivasi intrinsik, membuat anggota lebih bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan organisasi. Contohnya, dalam organisasi mahasiswa Amphoang Barat Daya, ada seseorang anggota baru merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif setelah menghadiri pertemuan mingguan, di mana mereka dapat berbagi pengalaman pribadi dan menerima dukungan dari sesama anggota. Lalu yang berikut itu mendorong kerja tim yang efektif. Keterhubungan yang kuat di antara anggota organisasi memfasilitasi kerja tim yang lebih efektif. Ketika anggota merasa terhubung satu sama lain, mereka lebih mungkin untuk berkomunikasi secara terbuka, berbagi ide, dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Hubungan yang baik di antara anggota tim meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, mengurangi konflik, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
ini menciptakan lingkungan di mana setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Contohnya, dalam sebuah proyek komunitas di Ampong Barat Daya, anggota tim yang merasa terhubung satu sama lain lebih efektif dalam berbagi tugas dan mengatasi tantangan, sehingga proyek yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Lalu yang berikut itu teman-teman dapat melihat gambar ilustrasi pada slide ini, gambar orang-orang yang berjabat tangan atau berdiskusi untuk mempresentasikan suatu keterhubungan. Dalam gambar ini salah satu komponen penting dalam determinasi diri ini adalah keterhubungan. Itu merujuk pada kebutuhan individu untuk merasa terhubung dengan orang lain, menjadi bagian dari suatu kelompok dan memiliki hubungan yang bermakna dengan sesama anggota organisasi. Kalau dalam konteks organisasi mahasiswa, dalam konteks organisasi mahasiswa, membangun keterhubungan yang kuat antara anggota dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan saling mendukung. Saat anggota merasa diterima dan dihargai dalam kelompok, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi secara maksimal. Interaksi positif seperti berjabat tangan atau diskusi yang konstruktif menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap anggota merasa memiliki tempat dan peran yang penting. Melalui strategi yang mendukung keterhubungan, organisasi mahasiswa dapat menciptakan iklim sosial yang positif, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan memupuk kerjasama yang harmonis. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan anggota, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Lalu pada slide yang berikut itu adalah penerapan keterhubungan dalam organisasi mahasiswa. Lalu yang pertama itu membangun budaya keterlibatan. Nah, membangun budaya keterlibatan itu seperti mengadakan acara sosial dan kegiatan informal. Acara sosial dan kegiatan informal ini seperti pertemuan santai atau mungkin piknik atau berdiskusi sambil minum kopi atau saling berinteraksi dengan santai, memberikan kesempatan bagi anggota untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai dan personal. Acara semacam ini membantu memperkuat ikatan antar anggota dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan inklusif. Melalui interaksi yang tidak terlalu formal, anggota dapat lebih mengenal satu sama lain, membangun kepercayaan dan memperkuat rasa kebersamaan. Contohnya seperti organisasi mahasiswa Ampong Barat Daya mengadakan malam kebudayaan setiap bulan atau setelah beribadah, di mana anggota dapat menampilkan berbagi cerita dan menikmati makanan bersama yang membantu memperkuat ikatan antar anggota. Lalu yang berikut itu mendorong kolaborasi antar anggota. Nah, kolaborasi yang aktif antar anggota dapat difasilitasi melalui proyek bersama, kelompok kerja atau tim khusus untuk berbagi inisiatif. Dengan bekerja sama dalam berbagai tugas dan proyek, anggota belajar untuk mengandalkan satu sama lain, berbagi proyek, dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterhubungan, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan kerja tim dan komunikasi yang lebih baik. Mendukung kolaborasi juga menyediakan platform atau alat yang memudahkan koordinasi dan komunikasi antara anggota, seperti membuat grup diskusi online di WhatsApp atau di aplikasi manapun atau ruang kerja bersama. Contohnya dalam suatu program kemanusiaan atau program sosial yang diadakan oleh komunitas Ampong Barat Daya, ini
memerlukan koordinasi intensif dan pembagian tugas yang jelas di antara anggota. Lalu slide yang berikut itu menghormati dan mendukung kebutuhan sosial anggota. Yang pertama itu memfasilitasi komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap kontribusi anggota. Komunikasi terbuka adalah kunci untuk membangun lingkungan yang mendukung dan menghargai setiap anggota organisasi. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin di mana anggota dapat berbicara dengan bebas dan lebih santai. Lalu mendengarkan pendapat orang lain dan memberikan umpan balik konstruktif. Selain itu juga penting untuk mengakui dan menghargai kontribusi setiap anggota baik secara publik maupun pribadi. Nah, penghargaan dapat berupa pujian, sertifikat atau penghargaan khusus yang menunjukkan bahwa kontribusi mereka itu diakui dan dihargai. Ini akan membuat anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berpartisipasi secara aktif. Contohnya setiap bulan itu organisasi mahasiswa Amphoang Bardaya mengadakan sesi apresiasi di mana anggota yang paling aktif dan berkontribusi dalam organisasi diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat dan pujian di depan seluruh anggota. Lalu yang berikut itu menyediakan platform untuk berbagi ide dan pengalaman. Platform untuk berbagi ide dan pengalaman memungkinkan anggota untuk berkomunikasi secara efektif dan merasa terlibat dalam perkembangan organisasi. Ini bisa berupa forum online, grup media sosial, atau aplikasi kolaborasi yang memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi. Dengan menyediakan ruang di mana anggota dapat berbagi pemikiran, cerita, dan pengalaman mereka, organisasi dapat mendorong inovasi dan memperkuat keterhubungan antar anggota. Anggota yang merasa bahwa ide-ide mereka didengar dan dihargai cenderung lebih semangat dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Contohnya, organisasi mahasiswa Amphoang Bardaya memiliki grup diskusi online di mana anggota dapat memposting ide-ide baru, meminta umpan balik, dan berbagi pengetahuan yang memperkaya pengetahuan kolektif dan meningkatkan kolaborasi. Pada slide yang berikut itu strategi meningkatkan keterhubungan, yang dimana membangun trust dan kepercayaan. Yang pertama, memfasilitasi diskusi terbuka dan jujur. Nah, diskusi terbuka dan jujur ini adalah landasan untuk membangun trust dalam organisasi dengan menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman untuk berbicara secara terbuka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Organisasi dapat mendorong komunikasi yang lebih efektif dan transparan. Ini bisa dilakukan melalui sesi diskusi rutin, forum terbuka, atau pertemuan one-on-one antar anggota dan pemimpin. Ketika anggota merasa bahwa pendapat mereka didengar dan dihargai, kepercayaan terhadap organisasi dan sesama anggota akan meningkat. Contohnya seperti organisasi mahasiswa Amphoang Bardaya mengadakan sesi speak up atau sesi diskusi setiap bulan, di mana anggota dapat menyampaikan ide, saran, atau keluhan mereka secara terbuka. Pemimpin organisasi memastikan bahwa setiap pendapat didengarkan dengan serius dan ditindaklanjuti, yang membuat anggota merasa dihargai dan memperkuat trust di antara mereka. Lalu yang kedua itu mendorong pengakuan dan apresiasi antar anggota. Nah, ini sangat penting teman-teman. Pengakuan dan apresiasi yang diberikan anggota sangat penting untuk memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti memberikan pujian secara langsung, menggunakan sistem penghargaan berbasis poin, atau mengadakan acara penghargaan bulanan. Ketika anggota saling mengakui dan menghargai kontribusi satu sama lain, rasa kebersamaan dan trust dalam kelompok semakin kuat. Pengakuan ini tidak hanya
datang dari pemimpin tetapi juga dari rekan-rekan anggota, sehingga menciptakan budaya saling menghargai dan mendukung. Contohnya begini, dalam organisasi mahasiswa Ampuang Barat Daya, setiap minggu anggota dapat memberikan kudos kepada setiap anggota melalui aplikasi penghargaan internal. Sebuah pujian ini kemudian diumumkan di pertemuan mingguan, memberikan pengakuan yang pantas kepada mereka yang telah berkontribusi secara signifikan. Selain itu juga setiap bulan bisa diadakan acara penghargaan di mana anggota yang paling banyak mendapatkan kudos atau penghargaan, kudos atau pencapaian yang baik menerima penghargaan khusus dari para anggota dan juga para pemimpin organisasi. Baik, jadi sekian materi daripada kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan sampai berjumpa lagi di video kami yang selanjutnya.